selamat datang untuk anak didik kami di Smart Negeri Samosir. Nah, perkenalkan nama Ibu Lantama Syombi. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang kurikulum dari 13 atau K13 dan cara belajar efektif. Karakteristik kurikulum dari 13 dalam Permendikbud nomor 96 tahun 2013. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemauan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari sekolah ke masyarakat. Mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, prinsip dan tujuan K13. Prinsip utama pengembangan K13 didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Dalam hal ini, pengembangan K13 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, 4 kompetensi inti atau KI. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual atau KI1. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial atau KI2. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan atau KI3. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan atau KI4. Aspek pengetahuan. Konsep pengetahuan bertujuan agar peserta didik yang bersangkutan nantinya menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Dalam konsep pengetahuan ini, siswa nantinya akan dapat mengetahui sesuatu, kemudian memahaminya. Merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Tujuan dari sasaran ini adalah agar siswa dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan menjadi orang yang produktif dalam segala hal. Dalam hal ini, siswa akan melakukan pengamatan, bertanya, berusaha untuk mencoba, menalar sesuatu yang didapatkan, menyajikan, kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang bernilai dan berarti. Nah, aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Dari segi sikap, K13 ini berkomitmen agar siswa atau peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri, dan berakhlak mulia. Siswa juga dituntut untuk mampu melakukan interaksi secara personal dengan lingkungannya secara sosial. Dalam proses yang akan dilakukan, siswa agar sasaran ini dapat terwujud adalah dengan menerima pembelajaran, kemudian menjalankan, disusul dengan menghayati, menghargai, dan juga mengamalkan apa yang didapatkan. Nah, materi pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas. Yang pertama ada kelompok A, wajib. Ada itu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Berikutnya, kelompok B wajib. Ada seni rupa,
pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Lalu kelompok C peminatan untuk ilmu alam, peminatan matematika dan ilmu alam. Ada matematika peminatan, fisika, biologi, dan kimia. Lalu untuk peminatan ilmu sosial, ada sejarah dunia, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, untuk peminatan ilmu bahasa, ada bahasa Indonesia peminatan, bahasa sastra Indonesia, bahasa asing, dan antropologi. Nah, materi ke-13 SMA Negeri Samosir untuk jurusan MIA atau peminatan ilmu alam, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN, dogma, kitab suci, sejarah gereja, pastoral katekese, liturgi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, PJOK, prakarya, dan seni budaya. Nah, untuk jurusan ilmu sosial, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN, dogma, kitab suci, sejarah gereja, pastoral katekese, liturgi, ekonomi, geografi, sejarah, biologi, fisika, kimia, PJOK, prakarya, seni budaya, dan sosiologi. Nah, untuk jurusan keagamaan, untuk peminatan keagamaan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, PKN, dogma, kitab suci, sejarah gereja, pastoral katekese, liturgi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, PJOK, prakarya, dan seni budaya. Nah, demikian untuk kurikulum 2013. Nah, kita sekarang masuk untuk cara belajar efektif. Ya. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Untuk bisa pandai pastinya harus giat dan teman belajar. Bagaimana cara belajar yang baik, efektif, dan tepat? Nah, kapan waktu yang tepat agar hasilnya juga maksimal? Setelah memahami cara belajar dan dapat menguasai keterampilan belajar, maka diharapkan belajar menjadi efektif. Nah, setelah memahami lingkungan belajar kita, cobalah untuk belajar kreatif. Bagaimana cara belajar efektif dan kreatif itu? Nah, ada kata kuncinya. Nah, pahami diri kita, ya. Pahami cara belajar kita. Kuasai keterampilan belajar, ya. Lalu pahami lingkungan kita, ya. Pahami kompetensi keahlian kita dan pahami daerah belajar kita. Nah, tips cara belajar yang baik dan efisien. Nah, belajar kelompok, ya. Rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Selalu disiplin dan tekun dalam belajar. Bertanya kalau belum paham. Hindari sikap tidak jujur kepada diri atau orang lain. Nah, ciptakan suasana yang kondusif. Lihat garis besarnya dulu. Buatlah catatan intisari dari belajar. Berlatih teknik kemampuan mengingat. Nah, belajarlah dengan tekun dan rutin. Aktif dan kreatif mengikuti pelajaran. Mengembangkan materi pelajaran yang ada. Disiplin dalam segala hal termasuk belajar. Ya, memperkaya referensi pendukung. Nah, atur waktu untuk belajar dan menyenangkan. Ya, membuat daftar kerjaan, membuat daftar jadwal harian atau mingguan, merencanakan jadwal untuk jangka panjang. Nah, apakah adik-adik seperti ini? Belajar, usaha, dan doa. Ya, semangat. 45. Ya, karena sebenarnya keterampilan belajar itu berawal dari satu, kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Ya, yang kedua, jika rajin berlatih, maka pemahaman akan mudah diraih. Ya, ayo rajin berlatih soal, kerjakan dari yang mudah. Nah, selamat belajar untuk anak didikan. Ya, demikian pemaparan Ibu tentang kurikulum dari 13 dan cara belajar efektif. Semoga bermanfaat untuk anak didik kami sekalian. Sekian dan